Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai exploration of SaaS atau yang dikenal dengan Software as a Service. Di sini kami akan menjelaskan mengenai eksplorasi Software as a Service pada Google Doc dan Google Spreadsheet atau Google Sheet. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Pradina Kurniasari, dengan NIM 2018-53143. Yang kedua ada Deles Ribut Aji dengan NIM 2018-53125. Yang ketiga ada Andrian Ilham dengan NIM 2018-53116. Yang keempat ada Iftah Lana Maula dengan NIM 2018-53095 dan yang terakhir ada Robi Adriansyah dengan NIM 2018-53033. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai SaaS atau Software as a Service. Software as a Service atau yang disingkat SaaS adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras. Karena berada pada server dengan basis cloud, kita tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakan atau melakukan pembaruan sistem. Untuk mengakses dan menggunakan SaaS, yang kita butuhkan hanyalah internet. Nah, di era ekonomi digital seperti ini, kita telah terhubung dengan teknologi berbasis cloud atau yang biasa dikenal dengan SaaS. SaaS itu adalah software as a service yang memudahkan kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebagian orang mungkin belum terlalu paham dengan apa itu SaaS. Padahal tanpa disadari, SaaS sangatlah akrab dengan kehidupan sehari-hari, misalnya Google Docs, dan lain sebagainya yang hanya membutuhkan beberapa sentuhan pada smartphone atau klik pada PC atau laptop. Penyedia layanan juga sudah menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, sehingga sebagai pengguna kita bisa langsung menggunakannya tanpa mengeluarkan biaya investasi atau membeli lisensi yang relatif mahal. Berikut adalah contoh software as a service. Yang pertama ada Google Doc, Google Sheet, Google Presentation, Zero PC, SCH Mendeley, Ulteo, Protopage, Foxin Cloud, Pip, Freelord, dan Pixelnet. Saya akan menjelaskan mengenai Google Doc. Pengertian dari Google Doc adalah layanan pengolah kata yang diberikan kepada pengguna Google secara gratis, mulai dari catatan meeting, cover letter, proposal, dan masih banyak lagi. Kita bisa menggunakan Google Doc di PC atau laptop dengan membuka website resmi dan login dengan menggunakan akun Gmail. Untuk penggunaan Google Doc pada gadget selain laptop, kita bisa mendownload aplikasinya dari Google Play Store atau di App Store. Pengolah kata yang disediakan oleh Google ini memungkinkan kita untuk mengedit dokumen dimanapun dan menyimpan datanya secara otomatis. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi repot-repot melakukan penyimpanan berulang kali. Yang pertama adalah keunggulan Google Doc. 1. Bisa digunakan di berbagai perangkat. Ya, keunggulan Google Doc yang pertama adalah dapat digunakan melalui smartphone maupun PC. Apabila menggunakan smartphone, Google Doc dapat diunggah melalui Play Store secara gratis, sehingga pengguna dapat membuat atau mengedit dokumen di mana saja, kapan saja. Google Doc dapat diakses pada smartphone, PC, Mac, dan Linux. 2. Edit dokumen tanpa aplikasi. Nah, sebelum Google Doc dibentuk, dokumen-dokumen hanya bisa dibuka melalui aplikasi di komputer. Bahkan dokumennya itu sendiri harus berasal dari aplikasi yang dibuat oleh Microsoft. Sehingga kita harus mendownload masing-masing aplikasi yang bisa menunjang proses tersebut. Dengan adanya Google Doc,
Kita bisa membuat dan mengedit data tanpa harus mengunduh berbagai aplikasi lagi. Keunggulan Google Docs selanjutnya adalah real-time collaboration. Pengguna Google Docs dapat mengelola akses ke dokumen yang dikerjakan dengan fitur sharing and privacy. Dokumen dapat diatur hanya untuk pribadi atau ingin mengajak orang lain untuk menjadi komentator atau bahkan editor. Google Docs juga mengizinkan kolaborasi sampai 50 orang untuk dapat mengedit dokumen pada waktu yang bersamaan. Kita hanya perlu memasukkan email pihak yang diperbolehkan mengakses data atau memberikan link Google Docs tersebut kepada mereka. Jangan lupa untuk menentukan penerima link hanya boleh melihat, mengedit, atau berkomentar pada dokumen tersebut. Yang keempat, bisa memberikan komentar. Ketika melakukan sebuah tugas, Google Docs menyediakan layanan agar bisa memberikan akses kepada guru atau atasan dan mendapatkan komentar dari mereka. Sebagai contoh, ketika kita menulis sebuah esai, guru dapat mengoreksi pekerjaan tersebut dan memberikan catatan. Kita pun juga bisa membalas komentar yang diberikan. Nah, untuk keunggulan Google Docs yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Sribut Aji, NIM 2018-53125. Di sini saya akan melanjutkan tentang keunggulan dari Google Docs. Keunggulan dari Google Docs memiliki fitur si revision story, di mana fitur ini kita bisa melihat kembali ke isi data yang sebelumnya. Sehingga apabila kita mengedit isi dokumen dan merasa lebih menyukai isi yang sebelumnya, secara otomatis isi data akan kembali ke waktu yang dipilih. Fitur ini juga dapat memperlihatkan story kapan saja data ini diedit. Kemudian, meminimalisir kehilangan data. Penggunaan Google Docs akan meminimalisir data yang hilang. Hal ini disebabkan karena ketika mengedit isi dokumen, Google Docs akan secara otomatis menyimpan setiap editan yang kita buat. Sehingga bila terjadi kendala seperti laptop mati atau error atau data kehapus, data terakhir kita tidak akan hilang karena telah tersimpan di Google Docs. Kemudian, convert file PDF menjadi Word. Salah satu kelebihan dari Google Docs yaitu bisa mengubah file PDF menjadi Word dengan mudah. Caranya cukup mudah, yaitu kita hanya perlu mengunggah file PDF yang ingin diubah ke Google Docs, kemudian klik File, lalu pilih Download as Microsoft Word. Keunggulan dari Google Docs yang selanjutnya adalah kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Google menyediakan layanan penyimpanan sebesar 15 GB dengan gratis. Kapasitas 15 GB untuk penyimpanan ini sudah termasuk Gmail, Drive, dan Google Foto. Tidak perlu khawatir, kita tetap bisa menambahkan kapasitas memori baru di luar 15 GB tersebut dengan melakukan pembayaran tertentu. Kemudian, fitur pemeriksa ejaan. Fitur ini memudahkan kita dalam melakukan pemeriksaan kata-kata yang salah penulisan atau tidak sesuai dengan EYD. Sehingga apabila ada kata yang tidak sesuai, maka akan disortir secara otomatis oleh Google Docs. Kemudian, ada fasilitas upload dokumen. Google Docs menyediakan fasilitas untuk mengunggah dokumen secara online ke list koleksi Google Docs. Sehingga saat kita ingin membuka dokumen di Google Docs, hanya perlu tekan tombol upload dan buka file yang sudah pernah diunggah. Kelemahan dari Google Docs. Untuk kelemahan Google Docs yang layak untuk diperhitungkan juga ada, di mana untuk menggunakan aplikasi ini membutuhkan jaringan internet. Karena memang termasuk sebagai aplikasi online. Jika dibandingkan dengan kelebihannya, jelas Google Docs ini memiliki banyak manfaat. Jadi, kita cukup bermodalkan jaringan internet, maka semua pekerjaan kita pun bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, menggunakan smartphone yang kita miliki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Ilham Fernanda Putra, NIM 2018-53116. Di sini saya akan menerangkan cara penggunaan Google Doc. Ini adalah tampilan awal dari Google Doc atau Google Dokumen. Di bagian atas terdapat ribbon file, ribbon edit, tampilan, sisipkan, format, alat, add-on, dan bantuan. Di bagian ribbon file terdapat bagikan yang berfungsi untuk membagikan dokumen melalui berbagai cara. Lalu di menu baru ada untuk membuat dokumen baru. Tampilannya sama saat pertama kali membuka Google Dokumen. Untuk di bagian buka untuk membuka dokumen, di bagian buat salin untuk menyalin dokumen yang telah Anda buat, lalu di bagian download mendownload dokumen yang sedang Anda buka dengan partisi penyimpanan. Lalu di bagian sediakan offline itu untuk dokumen dapat tersedia pada saat tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Lalu di bagian ganti nama untuk mengganti nama atau judul dokumen. Lalu di bagian publikasikan di web itu berfungsi untuk dapat mempublikasikan dokumen Anda di web atau internet. Untuk di bagian bahasa untuk mengganti bahasa yang sedang digunakan. Lalu penataan halaman yaitu untuk melakukan pengaturan di setiap halaman seperti margin, orientasi atau ukuran kertas dan lain-lain. Untuk bagian cetak itu untuk mencetak dokumen. Selanjutnya di bagian ribbon edit terdapat urungkan untuk melakukan perintah sebelumnya. Untuk di bagian ulangi itu untuk melakukan perintah atau tindakan setelahnya. Dipotong untuk memotong kata atau kalimat yang dipilih, lalu salin untuk menggandakan kalimat yang dipilih. Untuk tempel itu fungsinya untuk meletakkan kata atau gambar yang sudah dipilih untuk ditempelkan di dokumen. Selanjutnya tempel tanpa format itu berfungsi untuk sama seperti tempel, tetapi format tidak dapat diganti. Lalu untuk hapus, untuk menghapus kata atau kalimat, pilih semua untuk memilih semua kalimat di seluruh halaman, cari dan ganti untuk mencari kata yang diinginkan untuk diganti. Lalu di bagian ribbon tampilan terdapat tata letak cetak, itu untuk menampilkan batasan halaman. Untuk bagian mode terdapat pengeditan. Untuk mengedit dokumen menyarankan untuk edit menjadi saran, melihat untuk membaca dokumen final. Lalu tampilkan garis, berfungsi untuk menampilkan penggaris di bagian kiri dan atas halaman. Untuk di tampilan struktur dokumen untuk memberi daftar isi dokumen. Lalu di bagian tampilan bilah alat persamaan itu untuk menyisipkan rumus ke dalam dokumen. Lalu tampilkan batas bagian itu berfungsi untuk menampilkan batas kertas pada dokumen. Lalu layar penuh itu berfungsi untuk membuat tampilan halaman menjadi layar penuh. Selanjutnya di bagian ribbon sisipkan. Di bagian ribbon sisipkan, gambar berfungsi sebagai menambahkan gambar di dokumen melalui tempat yang disediakan. Lalu ada tabel untuk membuat tabel di dokumen. Lalu gambar, menambahkan gambar di dokumen. Diagram berfungsi untuk menambahkan diagram di dokumen. Lalu garis horizontal berfungsi sebagai memberi garis horizontal di dokumen. Catatan kaki berfungsi sebagai menambahkan catatan kaki di dokumen. Karakter khusus, menambah karakter khusus yang tidak ada pada keyboard. Header dan persamaan. Lalu header dan footer itu berfungsi untuk memberi header dan footer di dokumen.
Lalu nomor halaman untuk memberikan penomoran, batas halaman untuk batas setiap halaman, link untuk menambahkan link di dokumen, bookmark untuk memberi kalimat yang dipilih untuk di bookmark. Lalu yang terakhir daftar isi untuk menambahkan daftar isi dokumen. Selanjutnya pada ribbon format. Di bagian ribbon format terdapat teks. Di bagian teks ada digunakan untuk mengubah format teks yang berisi bold, italic, underline, dan lain-lain. Lalu gaya paragraf terdiri atas batas dan bayangan, teks normal, judul, subjudul, dan seterusnya. Lalu peralatan dan identitas digunakan untuk format paragraf yang berisi rata kiri, tengah, kanan, dan rata kiri, kanan. Lalu jarak antar baris itu berfungsi untuk mengatur jarak spasi dokumen. Kolom untuk membuat dokumen menjadi kolom. Lalu butir dan penomoran berfungsi untuk memberi list pada teks menjadi bullet, numbering, multi-level, dan list multi-level list. Header footer berfungsi untuk memberi header atau footer untuk dokumen. Nomor halaman untuk memberi nomor di dokumen. Orientasi halaman untuk mengatur orientasi dokumen menjadi vertikal atau horizontal. Lalu hapus format untuk menghapus format dokumen. Setelah itu di bagian ribbon alat terdapat ejaan dan bahasa. Itu berfungsi untuk digunakan untuk mengecek ejaan dan tata bahasa. Lalu ada jumlah kata, itu berfungsi sebagai menghitung jumlah kata pada dokumen. Lalu tinjau pengeditan yang disarankan, itu berfungsi sebagai meninjau pengeditan bahasa yang disarankan. Lalu ada kutipan, pelajari berfungsi untuk menelusuri dokumen, objek tertaut, menautkan tabel, diagram, slide ke dokumen. Lalu kamus berfungsi sebagai untuk membuka kamus yang telah disediakan. Lalu terjemahkan dokumen, untuk menerjemahkan dokumen. Editor script untuk menambahkan script coding pada dokumen. Di bagian ribbon add-on adalah fitur tambahan yang disediakan oleh Google Dokumen. Selanjutnya di ribbon bantuan. Di dalam ribbon bantuan terdapat beberapa informasi dan fitur yang digunakan untuk memudahkan pengguna. Di antaranya seperti pencarian menu, laporkan penyalahgunaan atau hak cipta, kebijakan privasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada Google Spreadsheet. Google Sheet adalah sebuah software atau perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan oleh Google untuk membuat tabel, perhitungan sederhana, atau pengolahan data. Perangkat lunak berbasis cloud computing atau komputasi awan ini mengkitalkan koneksi internet untuk dapat membantu interaksi dan kolaborasi para penggunanya. Hal ini pula yang membuat Google Sheet lebih ringan untuk digunakan. Yang tak juga boleh ketinggalan adalah Google Sheet dapat kita gunakan secara gratis. Keunggulan Google Spreadsheet. Keunggulan dari Google Spreadsheet yaitu berbasis cloud. Google Sheet adalah perangkat lunak berbasis komputasi awan atau cloud computing. Hal ini membuatnya ringan dan mudah untuk digunakan. Dengan berbasis cloud, kita tak perlu takut kehilangan file atau data karena berbagai masalah seperti listrik padam atau koneksi hilang. Seluruh pekerjaan akan tetap tersimpan secara otomatis di cloud. Google Spreadsheet juga fleksibel. Keunggulan lain yang dimiliki oleh Google Sheet adalah fleksibilitasnya. Aplikasi keluaran Google ini dapat digunakan di berbagai sistem operasi, baik desktop atau smartphone. Hal ini akan semakin memudahkan pengerjaan bagi mereka yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Tak hanya itu, kita juga dapat memberi dan menerima feedback secara online. Hal ini karena Google Sheet
dapat digunakan oleh anggota timmu secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Adriansyah, NIM 2018-53033. Pada video kali ini, saya akan membacakan keunggulan Google Spreadsheets. Yang pertama, berbasis cloud. Google Sheets adalah perangkat lunak berbasis komputasi awan atau cloud. Hal ini membuatnya ringan dan mudah untuk digunakan. Dengan berbasis cloud, kita tak perlu takut kehilangan filemu karena berbagai masalah seperti listrik padam atau koneksi hilang. Seluruh pekerjaanmu akan tersimpan secara otomatis di cloud. Yang kedua, fleksibel. Keunggulan lain yang dimiliki Google Sheets adalah fleksibilitasnya. Aplikasi keluaran Google ini dapat digunakan di berbagai sistem operasi, baik desktop atau smartphone. Hal ini akan semakin memudahkan pengerjaan bagi mereka yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Tak hanya itu, kita juga dapat memberi dan menerima feedback secara online. Hal ini karena Google Sheets dapat digunakan oleh anggota timmu secara online. Yang ketiga, harga dan kapasitas penyimpanan. Kelebihan Google Sheets adalah gratis. Kita bahkan tidak dipungut biaya apapun untuk mengakses fitur tambahan seperti Google Drive, Slides, dan Docs untuk membuat, mengedit, sampai mempresentasikan dokumen. Jika ingin menikmati fitur advance, kita bisa berlangganan G Suite dengan biaya tertentu. Sebaliknya, Excel adalah tool berbayar yang didapat saat membeli paket Office 365. Harganya juga bervariasi tergantung metode pembeliannya. Yang keempat, fitur auto saving. Google Sheets memang menyediakan fitur auto saving otomatis, baik ketika kita mengaksesnya secara online maupun offline. Jadi, kita tak perlu khawatir hasil kerja hilang karena lupa menekan opsi simpan di layar. Yang kelima, keamanan. Walaupun sama-sama secure, Google Sheets ternyata dianggap lebih maksimal dalam hal keamanannya. Ini karena file yang dibuat lewat Google Sheets sudah tersimpan otomatis di cloud. Terlebih, Google menggunakan HTTPS dan Two-Factor Authentication untuk menghalau peretas. Yang keenam, integrasi data dengan form survei. Kita bisa membuat survei, aplikasi lamaran kerja, pengumpulan data konsumen atau pegawai atau alumni, customer feedbacks, sampai kuesioner. Data yang terkumpul di Google Form akan langsung diimpor ke Google Sheets saat responden mengisinya. Kita pun tak perlu repot menyalin edit dokumennya. Yang ketujuh, formula. Baik Excel maupun Sheets sama-sama menggunakan formula atau rumus dasar seperti sum, min, max, dan average dalam pengoperasiannya. Namun, Google Sheets punya beberapa formula tambahan yang bisa jadi sangat dibutuhkan perusahaan atau instansi kita. Contohnya adalah fitur Google Finance yang berfungsi untuk mengimpor data tentang saham, dana, atau obligasi langsung dari layanan. Selain itu, ada juga Google Translate via Spreadsheets. Jadi, saat mengerjakan dokumen, kita tak harus bolak-balik ke website penerjemahan. 8. Tanpa harus install aplikasi. Google Sheets yang berbasis cloud bisa dengan mudah diakses melalui browser tanpa harus diinstal terlebih dahulu. Meskipun saat ini sudah tersedia versi yang online soal mobilitas, Google Sheets lebih efisien. Jika sewaktu-waktu kita kehilangan akses ke komputer, misalnya karena laptop rusak atau dicuri, kita tidak perlu khawatir karena file masih bisa diakses lewat komputer lainnya. Selanjutnya, kelemahan Google Spreadsheets. Yang pertama, kurangnya fitur profesional. Terdapat banyak fitur-fitur profesional yang tidak disediakan oleh Google Sheets. Salah satunya adalah forecasting, di mana fungsi ini sangat dibutuhkan oleh profesi tertentu. Yang kedua, perlu koneksi internet. Hal lain yang menjadi kekurangan dari Google Sheets adalah dalam memaksimalkan penggunanya. Kita memerlukan koneksi internet. Walaupun kita bisa mendownload file Google Sheets-mu ke perangkatmu, kita tidak akan bisa menggunakan fitur-fitur unggulannya. Hal ini seperti kemampuan kolaborasi dan penyimpanan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Iftahlana Maula, NIM 2018-53095. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan Google Spreadsheet. Cara menggunakan Google Spreadsheet ada dua cara, melalui login Google Drive Anda atau melalui mengunjungi situs link Google Spreadsheet. Yang pertama, buka Google Chrome Anda. Untuk melalui Google Drive, kita buka Google Drive dulu. Buka terus. Jika sudah terbuka Google Drive Anda, pastikan akun Anda telah login. Di bagian ini kita klik baru. Nah, ini dia untuk membuka Google Spreadsheet. Sedangkan untuk membuka Google Spreadsheet melalui link, kita ketikkan saja Google Spreadsheet. Nah, ini dia situs dari Google Spreadsheet. Kita klik. Ini dia tampilan awal dari Google Spreadsheet sebelum membuat dokumen. Untuk membuat dokumen baru, kita klik tambah. Nah, setelah masuk ke halaman Google Sheet, kamu bisa mengubah nama filenya terlebih dahulu agar mudah dicari nantinya. Caranya cukup mudah, kamu tinggal klik Untitled Spreadsheet. Lalu kalian ubah namanya sesuai kebutuhan Anda. Saya di sini kasih nama misal komputasi awan. Agar nanti memudahkan kalian dalam mencari filenya. Kita klik simpan untuk menyimpannya ke drive. Pada dasarnya, fitur yang dimiliki Google Spreadsheet sangat mirip dengan Microsoft Excel. Hanya saja, tata letak dari fitur tersebut tersembunyi. Dalam menu, kamu juga dapat menggunakan rumus yang digunakan di Microsoft Excel ke Google Sheet, seperti sum, average, and, if, lookup, lookup, dan lain-lainnya. Di Google Spreadsheet ada beberapa menu. Yang pertama menu file, edit, tampilan, sisipkan, format, data, alat, add-on, dan bantuan. Pada menu file terdapat beberapa pilihan. Yang pertama bagikan, yaitu membagikan file dokumen yang telah Anda buat kepada orang lain melalui salinan link. Baru ini membuat dokumen baru spreadsheet. Ada beberapa pilihan, bisa dokumen, presentasi, formulir, atau gambar. Buka yaitu membuka dokumen yang telah Anda buat sebelumnya. Impor, mengimpor file yang ingin dituju. Ada buat salinan, email, download, atau dan juga sediakan offline jika Anda ingin melihat file Google Spreadsheet Anda tidak terhubung ke internet. Anda bisa membukanya. Ganti nama, mengganti nama file yang telah Anda buat. Dan bagian edit ada urungkan, digunakan untuk mundur satu langkah kegiatan yang Anda lakukan sebelumnya. Ulangi digunakan untuk mengulang kegiatan yang sudah dilakukan. Dan potong untuk mengcopy satu kata atau kalimat dengan menghapus terlebih dahulu lalu dipaste. Bagian salin untuk mengcopy kata atau kalimat tanpa dengan menghapus terlebih dahulu. Dan bagian tempel untuk mengeluarkan hasil kata kalimat yang sudah di-copy. Tempel khusus untuk mengcopy sesuai dengan hal yang kita inginkan. Di sini di tampilan khusus ada beberapa pilihan. Tempelkan nilai saja,
digunakan untuk mengcopy nilai saja. Tempelkan format saja digunakan untuk mengcopy setelan teks pada kolom lain. Tempelkan semua kecuali batas digunakan untuk mengcopy data di kolom kecuali garisnya. Hanya tempelkan lebar kolom digunakan untuk mengcopy data beserta kolomnya. Hanya tempelkan rumus digunakan untuk mengcopy formula saja. Hanya tampilkan validasi data digunakan untuk mengcopy validasi data saja. Hanya tempelkan format bersyarat digunakan untuk mengcopy format kondisional saja. Cari dan ganti bisa digunakan untuk mencari data mana yang akan diganti sekaligus mengganti data tersebut. Misal ini dia. Nah, ini tampilan dari cari dan ganti. Hapus nilai untuk menghapus nilai, hapus baris untuk menghapus baris yang telah dibuat, hapus kolom untuk menghapus kolom dengan bagian kolom A atau B dan seterusnya. Hapus sel dan geser ke atas, menghapus sel dengan menggeser ke atas, hapus sel dan geser ke kiri, menghapus sel dengan menghapus ke kiri, hapus catatan untuk menghapus catatan. Selanjutnya pada menu tampilan, nah ini ada beberapa pilihan. Menu tampilan digunakan untuk melihat tampilan pada spreadsheet sehingga memudahkan kita dalam mengolah data. Bagian menu sisipkan digunakan untuk menambah atau memasukkan diagram, link, from, dan drawing. Menu format digunakan untuk menyetel bentuk tulisan, ukuran tulisan, tebal huruf, garis bawah huruf, dan miring huruf. Nah, bagian menu data digunakan untuk mengurutkan data di kolom sesuai dengan alfabet, melakukan filter untuk mengurutkan data, melindungi kolom dan baris. Nah, bagian menu alat digunakan untuk membuat form, mengedit script, untuk spell di setiap kolom dan baris, melindungi baris, dan membuat kamus pribadi. Sekian penjelasan dari saya.